Ternyata hidup itu hanya sekedar bicara tentang mana yang aku suka dan mana yang aku tidak suka. Banyak tuh yang orang udah ngejar yang dia suka sampai dapat malah enggak bahagia juga. Ya. Alhamdulillah. Maka musibah dengan nikmat kita tinggal rapihin. Sederhana aslinya mah nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Udah sih aslinya gitu doang. Ya. Karena kalau musibah berarti kebalikannya, apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah, udah gitu aja. Kalau ternyata bentuknya kita nggak suka, contoh motor hilang, tapi gara-gara motor hilang itu dia tambah dekat sama Allah, maka punten bisa jadi hilangnya motor itu pertolongan. Nah, motornya selama ini misalkan lebih sering dipakai maksiat daripada ke masjid. Pasangan selingkuh, sakit hati, wajar, apalagi izin ya, karena referensi saya biasanya dari film-film azab ya. Biasanya udah dampingin dari nol, ketika sudah sukses tahu-tahu dia menikahi wanita seumuran anak mereka, kan di film azab suka ada yang kayak gitu ya. Kalau gara-gara itu tapi dia jadi ahli ilmu, ahli tahajud, mulai ke pengajian, bahkan mulai ngapalin Quran dan mendakwahkannya, punten bisa jadi gara-gara kejadian diselingkuhin itu dia tambah dekat sama surganya Allah dibanding yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah minta suaminya selingkuh ya. Abang kenapa nggak selingkuh? Ya, nggak gitu konsepnya bos. Ya, Insya Allah, tenang aja. Ya, jadi jangan alergi sama yang pahit-pahit. Padahal bisa jadi kepahitan itu jadi kebaikan. Ya, kalau Nabi Yusuf alaihissalam nggak dibuang ke sumur sama saudara kandungnya sendiri, bisa jadi petinggi di Mesir. Mungkin takdirnya nggak ke situ. Waktu Firaun ketakutan katanya akan digulingkan oleh pemuda dari Bani Israel, harus dibunuh semua bayi. Ya, kalau dibunuh semua nanti habis yang kerja. Ya udah, setahun bunuh, setahun enggak. Aneh ya kebijakan teh. Makanya Nabi Harun nggak dikejar-kejar karena beda setahun. Ya. Jadi dia setahun lebih awal beliau. Nabi Musa lahir, belum ada USG waktu itu mah. Lahir, ada lalaki lagi ya, ada belalainya. Ya, maka gimana nih? Minta petunjuk sama Allah, dapat petunjuknya, anyutin ke sungai. Tar dulu ya. Ini matematika manusianya tuh mulai main biasanya. Gimana ceritanya dia anyutin ke sungai itu gimana ceritanya? Ya. Tapi enggak, ternyata malah diangkat anak oleh istrinya Firaun. Nggak ada yang mau bayi ini disusuin siapapun, nggak ada yang mau. Kakak perempuannya udah standby ngasih info, saya tahu ibu yang pasti mau anak ini nyusu. Serius, bawa dong ke sini, ajak. Iya mau, ya iya ibu kandungnya sendiri. Ya, tapi kita lihat ya, gara-gara kejadian itu beliau satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya sendiri, digaji pakai duit negara. Ya. Enak ya, kejauhan kalau di istana boleh nggak dibawa pulang? Boleh, silakan, nanti kami tinggal datang jenguk. Kalau misalkan zaman sekarang diantarnya pakai plat merah itu biasanya ya. Insya Allah nggak rugi sama sekali. 4 wanita paling mulia di surganya Allah ya, sekian banyak ya wanita yang soleha, tapi ada 4 yang paling tinggi. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, lalu putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, istrinya Firaun Asiyah, sama ibundanya Nabi Isa Maryam. Emang mereka dapat derajat setinggi itu di surga karena hidup enak? Kayaknya karena hidup pahit ya. Terus gimana kok? Berarti kita harus minta hidup kita pahit juga? Oh enggak, ada Allah udah tahu. Kita kalau sekarang hidupnya enak, karena punten ngelihatnya kayak gini. Ada orang yang hidupnya lebih pahit dari kita. Ya Allah, kamu tuh lebih mulia ya di sisi Allah, makanya ujianmu lebih berat. Aku nih yang menurut kamu hidupnya enak. Oh enggak, karena aku lebih lemah aja dari kamu. Aku lebih banyak dosanya, aku lebih kurang ibadahnya, dan Allah kasihan, makanya nggak dikasih ujian lebih parah dari kamu. Gitu ngelihatnya. Ya. Enak jadinya ya. Nah, ketika akhirnya kejadian sesuatu, kok udah saya main judi, pinjol, rungkat, hancur semua, habis gitu ya, berarti saya diazab ya, dihukum sama Allah? Enggak, pertolongan. Lumayan DP, gugurin dosa ya. Koruptor 10 orang, ketangkap 1, ngambek kan dia juga, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Tapi ada yang setelah jalanin masa hukuman keluar malah alhamdulillah, lumayan jadi gugurin dosa, DP, dan juga jadi kenal Islam. Coba kalau seumur hidup korupsinya berhasil terus, repot. Saya sudah rapi, maksiat, selingkuh, tidak ketahuan. Bukan karena kitanya jago.
Allah aja masih nutupin. Pas ketahuan berarti saya diazab Allah ya? Enggak, ditolong. Karena biar bisa berhenti. Dosa tuh pilihannya dua soalnya. Kalau terus-menerus dilakukan tapi nggak berhenti-berhenti, pilihannya dua. Satu, Allah buka biar viral kepalang malu sekalian. Karena biasanya baru gitu tuh pas baru bisa berhenti. Ya. Ya. Dua, Allah matikan waktu lagi maksiat sekalian. Ya. Ingat guru kami pernah cerita, ada tokoh petinggi punya jabatan lah ya di masyarakat, meninggalnya di losmen Wisma Melati, kamar remang-remang tanpa busana dengan sesama jenis. Na'udzubillah. Ya. Waktu itu nanya kayak gini, coba bayangin ya, mungkin gak sih Allah yang segitu maha pengampunnya, kalau orang itu baru maksiatnya satu kali itu doang, langsung Allah matiin sehina itu, mungkin gak sih? Kayaknya Allah gak segitunya deh. Yuk jujur-jujuran, kita udah maksiat berapa kali gak langsung mati? Ya. Nah kalau misalkan sampai orang ada yang matinya kayak gitu, kata menurut ini waktu itu ya, punten, bisa jadi kepalang sering lah tobat-tobat. Ya. Kepalang biar jadi pelajaran aja buat orang-orang. Ya, makanya dimatiin dalam kondisi seperti itu. Ya. Musibah, nggak ada yang sia-sia ya. Nggak ada, bisa jadi gara-gara kepahitan itu udah bersih dari segala dosanya. Ya. Nggak rugi sama sekali. Ada kepahitan kan cuma dua ujungnya, kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat di sisi Allah. Dua yang selanjutnya tadi kan, satu pasti dapat nikmat, dua dapat musibah, yang ketiga dan keempat pasti dia berbuat baik. Nggak ada orang seumur hidup tuh zolim lulu gitu ya. Sejahat-jahatnya penjahat juga kadang punya alasan yang seolah indah gitu kan. Aku kan mencuri untuk anak-anak yatim di rumahku, Robin Hood katanya begitu ya. Aku kan korupsi untuk panti asuhanku. Gimana konsepnya ya, nggak ngerti juga sih, tapi udah nggak mungkin gitu ya. Kadang pun ya copet, maling, dia nyopet tuh buat beliin anaknya susu, ada ya, buat istrinya lagi sakit, ada yang kayak gitu ya. Jadi seolah ada tetap ada nilai kebaikannya. Dan memang nggak mungkin manusia seumur hidup zolim tuh. Ya Firaun gitu-gitu kan masih sayang sama istrinya ya, padahal sedurhaka-durhakanya manusia ya. Dan juga pasti akan berbuat ya tadi kebalikannya. Nggak mungkin kita seumur hidup baik melulu ya, kan bukan malaikat ya, pasti ada kesalahan ya. Tapi udah tenang aja, keburukan atau kejahatan, kalau memang Allah sudah nggak ridho dengan kejahatan itu, Allah sudah benci, nggak ada niatan untuk ngampunin kita, udah matiin itu lagi maksiat. Kan ayat pegangannya jadi surat 35, surat Fatir ayat 45, pas pojok kiri atas, pergantian setelah itu surat Yasin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dosa Allah balas kontan, balasan atas dosanya detik itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Mati semua berarti. Berarti maknanya minimal dua kesimpulannya. Satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matiin aslinya ya. Terus kenapa ini masih ramai begini? Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan ya. Ada kayak gitu ya. Jadi ngeliatin diri, kalau ngeliat ya Allah saya ada dosa, diampunin nggak ya? Setan nggak suka tuh, kasih was-was, percuma, munafik lu, ntar juga dosa lagi, kepalang basah, nyemplung aja sekalian, YOLO, you only live once aja sekalian, YOLO, you only live once. Oh saya habis ngeliat dia maksiat kok, masa nih ada buktinya direkam. Nah kira-kira orang kayak gini nerakanya belah mana kok? Wah, na'udzubillah. Tanya aja, itu yang kamu rekam lagi maksiat tadi masih hidup nggak? Masih sih, malah tambah gemuk. Ya udah, sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin orang itu di surga atau di mana atau di neraka? Enggak. Yang lagi ngomong aja layak Allah matiin kok, berdasarkan ayat tadi. Jadi asing lempeng wah hidup mah, yang penting Allah suka. Ya, beneran ya, kalau hidup itu sedangkal bicara nyenengin hati kita doang, ya. Aneh ya tuh jadi hidup teh cuman sekedar ngejar kaya, nggak sereceh itu, ya.
Itu tuh justru baru jadi nikmat luar biasa kalau ngejar yang Allahnya suka aja, bukan yang dirinya suka. Lagian kata siapalah yang kita suka itu baik. Dan jangan disalahartikan, oh berarti kalau misalkan udah ngaji itu jadi kayak anti kemapanan, gak mau kaya, gak mau pakai baju bagus. Enggak sama sekali. Jadi kaya lah sekaya-kayanya, disuruh sama Nabi. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mau wafat, kan nanya ke Nabi, boleh nggak semuanya saya sedekahin untuk engkau wahai Rasulullah? Ya nggak bisa, jangan. Kan kau punya keturunan. Ya udah setengahnya, jangan. Berapa tuh sepertiganya? Ya udah sepertiga, nggak apa-apa. Karena jika engkau mempersiapkan untuk keturunan dan kaya, lebih bagus, lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir. Suruh jadi kaya, tapi bukan karena fakir itu buruk, bukan. Ya, karena kalau mereka fakir dikhawatirkan meminta-minta kepada selain Allah. Di hadis lain Rasul juga, Rasulullah bersabda yang maknanya, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Demi Allah ya, bicara kaya ya, bicara kaya itu kalau kita bicara sejarah ya, kami berani bilang kaya itu cuma bicara efek samping. Beneran efek samping. Pilihan, bukan tujuan utama. Ya. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, selepas perang itu Abdurrahman bin Auf berkata, ini yang ngomong orang paling kaya nih, sampai berkata, kami baru tahu rasanya kenyang. Karena Khaybar itu makmur sekali ya, luar biasa panen kurmanya dan lain-lain ya. Dan itu secara harafiah ya, mereka baru merasakan kenyang itu setelah perang Khaybar ya. Dan akhirnya pada jadi orang kaya ya. Anas bin Malik ikut Rasul dari kecil, didoakan oleh Nabi punya anak cucu keturunan banyak, meninggalnya jadi orang kaya di Basrah, jumlah anak dan cucunya 129 orang ya. Abu Hurairah kenal Nabi 3 tahun sebelum Nabi wafat, tinggalnya di Masjid Ahlus Suffah. Sebagian riwayat tentang beliau itu pernah sholat saking laparnya pingsan, sampai dikira orang gila ini kayaknya. Padahal dijawab, enggak, saya kelaparan, saking laparnya pingsan. Terus di kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri yang ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di hadis tersebut juga diceritakan orang yang habis kelaparan sholat saking laparnya terus pingsan tersebut, Nabi komentar. Apa komentarnya? Kalau orang tahu surga senikmat apa yang menanti dia atas laparnya, maka niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada laparnya itu. Bukan sesuatu yang buruk gitu biasa. Pindah kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari rahimahullah. Beliau menyebutkan ada 4 persamaan dari setiap wali Allah yang pernah beliau temui. 1 dari 4 itu adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Kok berarti kenyang nggak boleh? Boleh kenyang. Tapi orang-orang di zaman itu, kenyang itu bicara supaya kuat ibadah. Udah gitu aja. Nggak supaya gimana. Dan efek samping, jadi kaya itu beneran efek samping ya. Ada sahabat yang miskin, ada Abu Dzar Al-Ghifari miskin. Abu Dzar itu sampai disebut sama Nabi kayak gini ya, kamu Abu Dzar, manusia tinggal 2 orang aja kamu nggak boleh jadi pemimpin. Coba gimana coba, kan orang kan soleh nih, masa nggak boleh mimpin? Gimana sih, kita kan biasa jadi pemimpin yang soleh ya. Cuman Abu Dzar cara tawakalnya aneh. Ada uang berapa hari itu sedekahin, habisin, besok tawakal lagi. Kalau beliau jadi presiden, Indonesia punya duit berapa, habisin, sedekahin semua. Besok gimana? 1 negara dong tawakal. Ya nggak bisa gitu dong urus negara ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin, salah satu khutbahnya apa? Aku akan memperlakukan harta negara seperti memperlakukan harta anak yatim. Ada aturannya soalnya ya. Seperti itu ya. Ada dibuktikan tuh, setiap kali beliau mimpin dan hartanya banyak, seiring dengan kepemimpinannya jadi kebaikan, dan juga hartanya selalu jadi zakat, sedekahnya luar biasa. Jangan ditanya. Abdurrahman bin Auf juga cara bisnisnya, salah satunya beliau itu nggak, seingat saya ya dari kitab Bidayah wa Nihayah, Ustaz Budi Asadi pernah bilang, beliau itu budayakan cash, nggak ada kreditnya, nggak ada beliau. Kadang kan kita gampangin ya, udah ambil dulu. Enggak, beliau itu kalau bicara masalah, Ustaz Budi pernah bilang kayak gini ya, kredit itu nggak dosa. Tapi tolong jelaskan secara syariatnya, ada nggak utang dijadikan bersistem?
bersistem. Riba itu kan dibikin bersistem kan. Harusnya kita bisa bayar cash tapi ditawarin, mau nggak dibikin nih sistemnya kayak gini ya, nanti juga setahun lunas, tiap bulan juga lebih kecil loh daripada dibayar cash, uangnya bisa untuk kepentingan yang lain ya, dibikin bersistem. Kartu kredit sama juga begitu ya. Di zaman itu soalnya kalau mau jujur bicara utang tuh kepepet, ada orang bahkan mendingan mati daripada ngutang di zaman itu tuh, beneran ada ya. Jadi ya udah weh, biasa. Dan jangan tanya kalau bicara, oh berarti gimana sih orang sesoleh Abdurrahman bin Auf itu nggak mau ngasih ngutang gitu atau gimana? Enggak, jujur orang datang, kamu niatnya apa? Mau bisnis, utang, minta sedekah. Jangan tanya, ya sepertiga kota Madinah pernah diutangin, mohon maaf, pernah ngutang ke Abdurrahman bin Auf. Sepertiga kota, sepertiga lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman mah jangan ditanya ya, meninggalnya ya, bukan titik terkayanya. Kalau dirupiahkan sisa uangnya 6.212.000.000.000. Sisanya ya, sisanya. Jadi ya apa yang penting jadi tambah dekat sama Allah. Bicara utang, ada sahabat yang unik, Zubair bin Awam. Ya, termasuk sahabat terkaya juga. Beliau meninggalnya kayak gimana? Punya utang Pak meninggalnya. Serius, punya utang. Tapi asetnya mencukupi itu semua. Ya, hadisnya cukup panjang, di Riyadhus Shalihin juga ada. Uniknya begini, beliau itu orang amanah ya. Jadi di zaman itu beliau punya peran, kalau zaman sekarang katanya kayak bank. Jadi orang datang nitip ke dia. Tapi beliau nggak mau kalau akadnya nitip. Karena kalau nitip, Pak saya nitip uang 100.000, boleh nggak dipakai uang 100.000-nya? Nggak boleh. Tapi kalau utang, saya boleh pinjam 100.000. Saya udah ngutang nih ke Bapak nih. Uang 100.000 ini boleh saya pakai nggak? Boleh kan? Mau saya beli makan. Yang penting nanti suatu saat saya bayar. Betul? Jadi setiap kali ada orang nyimpan uang ke Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, akadnya utang ya. Catatin semuanya. Ya. Dan itu akhirnya ya beliau pebisnis, pengusaha jadi besar ya. Koreksi kalau saya salah ya. Saya lupa 15 tersisa 15 rumah di Madinah. Nah kotanya saya lupa ya, tapi tersisa 15 rumah, dan juga ada 15 rumah di Madinah, satu bidang tanah di utaranya kota Madinah, ada satu lagi di Basroh, satu lagi di Mesir, dan 2 lagi di Kufah. Urutannya saya lupa lah ya, tapi sekitar segitu ya. Dan kalau itu diuangkan semua akhirnya ya terbayarkan semua, dikumpulin semua utang. Anak-anaknya juga amanah lagi, karena sebetulnya itu di Riyadhus Shalihin itu bahasannya di bab tentang amanah. Jadi anaknya itu ketika ayahnya wafat dikumpulin, siapa yang kalian diutangin oleh ayahku, bukan utang karena bapaknya tukang minjem duit, bukan, tapi karena tadi akadnya ya, naruh duitnya tuh karena. Dan orang kan kalau meninggal gak kayak sekarang tinggal lihat status langsung pada tahu semua. Ada yang baru tahunya nanti setelah bulan depan, baru pulang nyampe ke kota tersebut, oh ternyata beliau udah meninggal, ditunggu ya. Seingat saya beliau punya anak 17 atau 19 orang, dan semuanya menanti sampai akhirnya semua orang selesai lunas itu semua. 4 tahun baru selesai, baru dibagiin. Anaknya nggak ada yang rongrong selama 4 tahun. Jadi anak tertuanya nih Abdullah, kan anaknya banyak, ada Urwah, ada Abdullah, itu ngumpulin, yuk selama 4 tahun dibuka pintunya, silakan, mana nagih, silakan nagih. Setelah semuanya udah lunas, baru dibagiin kepada adik-adiknya semua. Ya, amanah ya, bicara amanah orang-orang kayak gitu. Umar bin Khattab dapat di kitab Fadilatul Amal juga ini ya, nyampe minyak kasturi ke kota Madinah, harus dibagiin. Kan berarti kan bungkusannya gede ya, kalau zaman sekarang mungkin jirigen atau gimana, lalu dibagiin kecil-kecil. Lalu Umar kan meminta orang, bagiin dah ke yang jadi kecil-kecil buat nanti dibagiin ke banyak orang. Kan nggak mungkin masing-masing dibagiinnya segentong ya. Maka ditanya, kenapa engkau nggak ikut bagiin wahai Amirul Mukminin? Aku takut jika menyentuh minyak wangi tersebut ikut ngebagiin. Namanya ngebagiin minyak wangi, tangannya jadi wangi nggak? Pasti kan. Dan aku takut menyentuh, lalu kubasuhkan ke bajuku, lalu aku mengambil yang bukan hakku. Segitu jangan ngejaga amanah tuh. Selagi bukan punyanya nggak mau pokoknya. Terus bayangin ya, orang sejujur itu, seamanah itu, dan gak cuma satu orang ya, banyak. Kira-kira orang rebutan gak pengen usaha sama dia?
Kaya tuh efek samping beneran demi Allah. Kok berarti boleh ya sekarang duha biar kaya? Boleh, bagus. Bagus, mintanya masih ke Allah. Duha biar tokonya rame, boleh nggak? Bagus. Baca Al-Waqiah biar tokonya rame, bagus. Terusin. Tapi terusin sampai nanti ada hari di mana kita ngerasa bahwa aku bisa sholat duha, itu nikmat yang lebih mahal daripada sekedar tokonya rame. Udah lebih mahal itu, ya. Tapi terusin, terus nggak apa-apa. Syekh Ibnu Athaillah di Al-Hikam juga pernah menyebutkan, ada ulama yang beliau kutipkan yang menyebutkan, aku membiasakan diriku tahajud selama 20 tahun barulah aku bisa merasakan nikmatnya tahajud. Nah, kita istiqomah tahajud sudah berapa lama? Udah 20 tahun belum? Jadi kalau belum nikmat nggak apa-apa, terusin sampai nanti nikmat. Bismillah, ya. Proses gimana caranya langsung soleh dalam sehari itu gimana, ya. Ya. Sing soleh ya, misalkan langsung soleh semua ini, enak sekali ya. Ya, nggak perlu ada pengajian banyak-banyak berarti, ya. Jangan samping. Jadi intinya yang penting jadi tambah dekat sama Allah lah. Nggak rugi. Semuanya judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja, ya. Para istri di WA suaminya, is istri, ya. Ada apa suami, ya. Uang belanja dinaikkan ya ya 30 juta lah. 30 jutanya per minggu ternyata. Banyak tidak? Banyak? Kalau ngelihat senyumnya terlihat bahagia kaum Hawa ini, ya. Mudah nyenengin kaum Hawa. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka uang belanja naik, apakah nikmat? Ujian, ya. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, udah, ya. Tambah banyak sedekahnya, zakatnya. Uang tambah banyak dipakai maksiat, nikmat tuh kan? Ya musibah tuh. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, itu karena nggak punya duit. Berarti kan nggak punya duitnya dia teh pertolongan, ya. Tenang aja. Kok udah pada viral nih, ada katanya selebgramnya centang biru, ternyata ada yang udah berupaya centang biru, sekarang bisa beli 130.000 sebulan. Kalau hidupnya hanya untuk itu agak sakit hati, nyelekit gitu ya, gara-gara itu. Tapi udahlah. Populer boleh nggak, kok bagus. Tapi itu cuman alat untuk kenalin Allah kepada semakin banyak orang. Udah gitu, mumpung ada yang nonton, mumpung ada yang mau ngebaca postingannya, coba baru bikin nggak ada followers, posting sebagus apapun, siapa yang baca? Kan sampai kami ada ungkapan seperti ini, ya. Orang kalau udah sukses, ya, itu kentut juga dianggap kata mutiara, Pak. Tapi orang belum jadi apa-apa, ya. Orang belum jadi apa-apa, mau ngucap sebagus apapun dianggap kentut. Jangan ngomong lah kamu bau, ya. Gitu. Jack Ma ya yang ngomong gitu, ya. Cuman saya dramatisir aja. Tapi emang iya, ya. Walaupun bukan berarti gimana ada yang nggak viral, tetap soleh, tetap mulia di sisi Allah. Itu betapa banyak. Bisa jadi viral, tapi viralnya di hadapan penduduk langit. Karena ada orang yang viralnya di hadapan penduduk bumi, di hadapan manusia, tapi terhinakan nanti di hari akhirnya. Rugi, ya. Follower bagus, alat tuh, ya udah, alat untuk kenalin Allah. Kebayang efeknya, follower 1 juta orang, terus dia berkata, kan aku sukses karena rutin sholat duha. 1%-nya aja ngikutin. Berapa tuh 1% dari 1 juta? 100.000, 10.000 ya, 10.000 orang ya, kebagian 10.000 pahala jariah dari 10.000 orang, lumayan ya. Insya Allah kita ngadain acara makan bersama dengan anak yatim, ngumpulin 10.000 anak yatim aja lumayan tuh, agak menguras dompet. Kalau masing-masing satu nasi kotak 15.000, udah berapa ya? Ya coba kalau gara-gara medsos, Insya Allah gak rugi lah. Yang rugi mah satu, kalau tambah jauh dari Allah. Udah gitu aja, sisanya mah jadi jangan tambah dekat sama Allah aja. Dari wajahnya saya sudah melihat ada tanda-tanda kelaparan, ya. Maka silakanlah dikembalikan, masuk sambil tanya jawabnya sambil ngobrol-ngobrol aja, dibikin santai. Kenapa jadi saya mempersilahkan gini, Ustaz? Afwan ya, Insya Allah. Ya, silakanlah dikembalikan masuk ke sesi selanjutnya. Tafadhol. Sekarang Ustaz. Kedengaran nggak soalnya? Jelas nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa, Bun? Apakah dia yang sebenarnya? Saya ternyata punya. Kedengaran jelas suaranya ya. Perlu dijelaskan ulang ya. Waduh, Masya Allah. 2 jam lagi dong. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa katanya bisa nyebut itu semua? Padahal mukanya kan orang Cina. Saya nggak request jadi orang Cina juga. Ini gimana jawabnya? Ya saya lahir tahun 91, Ibu. Masya Allah. Namanya Dennis, dikasih nama Indonesianya. Nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Yang ini gak usah dimerojaah ya, tenang aja. Gak usah dihafal ya. Lin Chin Fu. Lin marganya, Chin dari kata Cince, artinya emas. Fu-nya dari kata Xing Fu, artinya blessing, berkah. Banyak emasnya, banyak berkahnya ya. Tapi meninggal yang gak Islam percuma yang saya tahu ya. Lahir 91 di keluarga Tionghoa, sudah lahir di Bogor. Jadi yang masih lahir di Cina sana mah kakek nenek ke atas. TK sampai SMA sekolah Nasrani, sekolah Katolik. Udah gitu nyari duitnya di Thailand 3 tahun lebih di sana jadi bandar judi. Jadi nggak ada kebaikan pada diri ini, cuman banyak dosanya. Minta doanya aja dari ibu ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ini kayak gini kayak Bu, mau mudah-mudahan kalau orang ngarepnya jadi amal udah layak pantas, tapi kalau diri ini mah diizinin jadi penggugur dosa yang dulu gitu udah alhamdulillah. Nah, enaknya tapi tadi ya bicara dakwah itu nggak harus suci dari dosa dulu, dan juga kalau ketemunya sama orang soleh beneran tuh enak. Ini kalau saya tadi ngomong ada yang salah dan ada orang soleh yang duduk mendengarkan, pasti saya dikoreksi udah, dan gak akan dimusuhi. Kalau saya datang dengan saya bawa dosa, pasti dirangkul, diajak berbuat baik. Enak kan ketemu orang soleh. Nah ini enak dari tadi ini. Dari tadi saya nggak ada yang nimpukin, nggak ada yang iniin, ya. Enak ketemu orang soleh itu ya. Jadi kalau misalnya ketemu ada orang yang ngehujat kita, nyalain kita, ya udah weh, doain aja. Dan mudah-mudahan kita ketemu orang-orang yang soleh. Siapa ya? Gimana tuh? Udah pulang akhirnya 2017, baru nyantri, baru ngaji. Sampai sekarang ya masih ngaji ya. Masih ngaji. Ngajinya di Darut Tauhid, salah satu tempat yang pernah di Agim. Beres dari situ sekarang juga lagi ngambil lagi jurusan hadis. Alhamdulillah udah semester 5. Mohon doanya mudah-mudahan bisa istiqomah sampai selesai. Udah apalagi atau itu aja. Kok kan udah tobat, iya, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Nah, itu dia repotnya. Jadi udahlah. Kalaupun dirasa enak dari tadi ngedengarnya, bukan karena yang bicara, cuman kita berarti baru saja membuktikan firman Allah surat 13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Nah kita dari tadi lagi ngomongin Allah nanti jadi ingat Allah nanti hati jadi tentram. Lagi Allahnya itu mah, bukan sayanya ya. Jadi udah segitu dulu ya, nanti melankolis ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Oke sudah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sokatu balik, iraha balik. Di mana titik Ustadz ngerasain bahwa kalau tadi dengar kan saya dengar ceritanya Ustadz kan latar belakangnya bandar judi Ustadz ya. Saat itu mungkin kalau kita seorang awam yang melihat saat itu adalah mungkin lagi nikmat-nikmatnya Ustadz. Punya bergelimang harta dan segala macam yang kita berpikir mungkin jauh kepikiran untuk bisa mengingat Tuhan. Nah di mana titik Ustadz akhirnya bisa lepas dari itu semua dan akhirnya bisa hijrah gitu Ustaz. Oke, insyaallah. Baik, silah. Terima kasih. Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nanyanya kayak gitu, maka sudah jelas A-nya berarti nggak pernah jadi bandar judi ya. Tidak seindah yang dibayangkan, brother ya. Cita-cita. Sampai kami tuh ngobrol kayak gini ya. Dulu kesimpulannya, kenapa tiba-tiba dingin ini? Masya Allah.
Kirain saya sudah waktunya didatangi oleh malaikat. Habis kuota kamu. Ya Allah, cita-cita sih husnul khotimah, cuman nggak tahu ya, susah istiqomah teh ya. Kami dulu pernah punya kesimpulan, kalau ada orang yang ngoyo pengen jadi kaya, segala hal dihalalkan, ya. Kesimpulannya cuma satu, belum pernah kaya. Udah gitu aja. Ya. Tanya sama orang yang udah kaya asli gitu, darah dagingnya udah dari dulu kaya, terlahir kaya, biasa aja gitu ya. Udah, emang apa bedanya? Rumah gede, emang ngegelinding ke setiap bagian rumah? Enggak, tetep lurus tidurnya ya. Makan kudu yang enak? Enggak, tempe bacem nyaris basi sama stick tenderloin yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 cm nih di sini doang. Keluarnya sama, bau ya. Ada gitu yang wangi keluarnya ya. Ini kenapa makanan mahal banget kok? Oh iya kan keluarnya wangi. Enggak ada, bau tetap ya. Sama aja gitu doang. Enggak ada bedanya. Tapi ya singkat cerita, ya ada titik jenuh ya. Bahagia dari nyenengin diri tuh gitu soalnya. Coba sok pas beli handphone baru seneng kan? Coba 5 tahun kemudian handphonenya kayaknya udah dijadiin ganjelan ya, biasa aja ya. Dunia tuh bisa ngebosenin. Kesenang yang didapat dari nyenengin diri itu gitu, tapi senang yang didapat dari membuat Allahnya ridho itu beda. Contoh, makanan banyak, misalkan pulang dari sini kita disuruh bungkus, perut kenyang, besok udah harus ada, besok juga pasti ada makanan lagi, di rumah nggak ada siapa-siapa, pokoknya pasti kebuang lah itu makanan. Cuman karena nggak enak sama tuan rumah, akhirnya tetap dibungkus. Ya udah, nyampe lampu merah, kira-kira ada yang lebih butuh, kita kasih. Pas ngasih terima kasihnya tulus, didoain, ya Allah sing berkah, semoga dia anaknya soleh-soleha, dimuliakan, diangkat rezekinya. Senang nggak didoain tulus kayak gitu? Senang. Coba sok pikirin, apa sih yang saya kasih murah, bakal kebuang, bakal jadi sampah, kok bisa-bisanya bikin orang segitu bahagianya, terus kok saya ikutan bahagia ngelihat senyum orang itu, dan bahagia gitu. Karena bahagianya nih Pak, saya kasih yang bertanya tadi duit 1 juta, tiba-tiba karena bertanya kamu saya kasih 1 juta, seneng nggak? Lumayan ya. Tapi setelah akhirnya ngelihat sekeliling, ya ternyata cuma saya yang 1 juta, yang lain 10 juta. Langsung menderita lagi ya. Iya kan? Makanya ya. Dan kalau yang udah dapat 10 juta ngelihat lagi yang sekeliling, ada yang dapat 100 juta di luar sana, ya kapan habisnya tuh? Terus harus berapa kali patah hati dan sakit hati lagi dulu, baru kita merasakan bahwa bahagia itu ternyata bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Bahkan terutama karena kemarin jurusannya maksiat ya, nggak ada yang happy ending. Sampai nyari siapa sih bandar judi yang happy ending, yang udah puluhan tahun nggak ada. Ada yang mati HIV/AIDS. Itu pendiri kasino ini kemana? Kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Yang itu kemana? Agak gila, anak-anaknya mati overdosis. Ada yang kayak gitu. Nggak ada, pokoknya nggak ada yang happy ending. Makanya sampai tidak menemukan alasan apapun untuk tetap bertahan di sana, udah pulang. Memang puncaknya ketika udah waktunya tahu harus pulang, tahu nggak pengen selamanya di situ, agak takut juga sih urusan harta memang. Nanti saya pulang gimana, mau kerja apa, ngelamar, ditulis apa di CV, mantan bandar judi, di penjara yang ada ya, yang lain-lainnya sama sekali tidak bisa dibanggakan, aib yang memalukan. Tapi ketika lagi takut-takut sama masalah rezeki, ya namanya nongkrongnya juga di kasino, bosen lihat YouTube, rekomendasinya video Agim bicara tentang rezeki. Yang itu tuh udah gede takut sama rezeki, kalah sama janin aja dalam perut, belum bisa sholat, belum bisa kerja, nyampe itu ibunya makan apapun jadi rezeki buat dia ya. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, akal di mana akal ya. Ya udah itu udah pulang ngaji, sampai sekarang masih nyantri, mohon doanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi kondisi bilang saya itu biasa ya, kalau ini saya itu biasa, kalau saya ditanya ada yang meski itu biasa nih kan, ya kan kayak biasa, kalau sudah sering ngerasain kan ya, kalau mau tanya miskin ya bagi saya itu biasa, santai aja, dan sesusah itu. Tapi antum gemuk. Memang kadang-kadang
Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Bentar ya, jawab pertanyaan yang di sini dulu. Asyams. Hilang lagi suaranya. Hmm. Hmm. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana caranya berarti biar jadi kebaikan? Orang biasanya bergerak itu berdasarkan kebutuhannya sih, keinginannya gitu ya. Bagi orang yang tujuannya pengen ngoleksi buku komik, ada yang rela keluar negeri buat beli buku tersebut, dan ketika keluar negeri ketemu harganya semahal apapun, dia rela jual motornya, jual apanya demi tujuannya. Bicara prioritasnya, karena kadang sebetulnya pertanyaannya cuma satu sih, apa yang dia mau atau enggak. Kayak misalnya kayak gini, orang ngechat kita setiap hari ada aja ya, cek handphone masing-masing, chat kan pasti ada aja. Dari sekian banyak yang ngechat, tapi kalau kita lagi di depan pasar nungguin ojek online, yang bakal kita buka dulu chatnya pasti chat dari situ tukang ojeknya. Kenapa? Karena dia lagi jadi prioritas. Masa pesannya sekarang kita balesin sesuai urutan? Ya, balesin dulu setiap chat ya, ada yang gibah diladenin dulu apa segala ya. Nah, berarti tinggal nanti nih prioritas kita tuh apa? Ya. Nah, seiring jalan yang saya tahu prioritas itu bisa berubah. Sama dulu yang bikin saya ke Thailand juga lemah iman dan pengen jadi kaya, karena dikira kaya itu membahagiakan. Secara umumnya kan berarti semuanya pada pengen bahagia ya. Nah, berarti tinggal bahagianya tuh pengen dengan cara apa dulu nih. Dan sejauh ini surveinya sederhana lah, kesimpulannya gini, apa kita semua punya keinginan? Punya. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka. Terus sejauh ini lebih banyak yang ngejar kita suka, kira-kira hidup lebih banyak ngeluhnya atau syukurnya? Ya, oke, ya udah. Tetap pada pengen bahagia kan? Berarti tinggal ya udah, pengen bahagia dengan cara apa? Harus berapa kali patah hati lagi dulu bahwa tadi enggak, iya ya, ternyata bahagia tuh bukan dari yang kita suka, yang Allah suka. Kenapa menderita? Ya kita sih meletakkan bahagianya pada yang kita suka, bukan yang Allah suka, makanya stres melulu. Ya, jadi tinggal ya udah. Gimana caranya tadi? Ketika misalkan walaupun Allah dari surat Asy-Syam tadi ya, terusannya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ya itu sebetulnya itu tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah memang Allah bisa, memang manusia itu bisa diilhamkan untuk bisa dia berbuat fujur, bisa dia berbuat takwa. Gimana biar bisa tetap berbuat takwa terus? Kan lanjutannya ayatnya. Ya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya. Lihat ya, karena orang yang akhirnya sudah di hatinya udah dibersihkan dari segala apapun, tinggal Allah, lebih enak biasanya hidupnya. Ya. Jadi ya udahlah, pertanyaannya berarti pengen bahagia atau enggak aja. Karena kalau misalnya masih belum bahagia, balik lagi aja ke ayat yang tadi, tanya di hatinya sudah Allah belum? Karena kalau belum Allah pasti belum bahagia. Ya. Karena orang yang udah benar-benar Allah di hatinya, kayaknya kok hidup kayak nggak pernah ngeluh, nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, kayak nggak pernah marah.
pernah marah, tapi satu, kalau Allah dan Rasulnya dihina. Udah, itu aja. Gak pernah sedih ketika dirinya yang hari ini tidak lebih takwa dari dirinya yang kemarin. Kemarin kok bisa tahajud, kenapa hari ini gak bisa? Nangis tuh orang, ya. Karena bahagianya tadi, ya. Jadi ya udahlah, bersihin aja. Tinggal Allah. Kalau udah Allah yang jadi tujuan, soklah mangga ya Allah mau diapain? Dijahatin? Enggak, kan dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Kan kamu yang dizolimin, ya kan saya mah bakal mati, bakal meninggal, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja pengen ke surga, sudah di surga diusir karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Enggak. Terus mau ke surga pakai cara apa? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Berarti perlu penggugur dosa, tahu-tahu dia zolim. Nah, lumayan kan jadi penggugur dosa. Makanya pengen ngasih kue bolu ke dia. Stok kue bolu ya di rumah ya, buat orang-orang yang jahat ke kita. Ya. Tapi kan dia jadi ngegali aib-aib kita. Ya udah, lihat orang ngegali aib kita tuh begadang, kurang tidur, kurang makan, besoknya tipes. Ya. Coba orang yang akunya cinta sama kita aja nggak segitunya tuh ngerelain waktu, berarti kan aslinya dia yang paling cinta sama kita. Tapi akhirnya omonganmu diucap ke orang, disebarin ke orang jadi ngehina. Hinaan di mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Paling cuma ngomong satu. Dennis banyak omong, nggak tahu aja saya banyak utang, banyak cicilan. Misal, ya tenang aja. Dihina juga nggak langsung kejadian. Monyong, mulut saya langsung mancung. Enggak, begini aja. Malah yang harus sebut monyong yang harus majuin bibir. Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Susah ya. Tenang aja. Tapi kamu jadi dihina. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Nih, mana yang bikin manusia tambah baik? Dengan cara dipuji melulu meskipun salah, atau dikoreksi meskipun kadang nyakitin. Mana yang kira-kira bikin kita tambah baik? Dikoreksi. Ya. Kesombongan kita aja yang bikin kita nggak suka dikoreksi. Ya. Kalau mau jujur mah kita mah gitu-gitu aja, tenang aja ya. Udah berbuat baik, jahatin orang, dia yang rugikan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Capek satu dunia cinta tapi Allah benci mah. Kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan asing-asing. Enak sekali hidup, masya Allah, alhamdulillah. Jadi tinggal tujuannya tadi apa ya, kalau sudah ke Allah, alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan katsiran mewakili susah kan, bukan tidak mungkin. Disampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan pertanyaan secara non formal, secara koordinasi. Mungkin tanpa perlu berlama-lama, mau ditutup dengan doa dulu kok, baru kita. Baik, insyaallah. Baik. Pada Mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.